Halo, hai, jumpa lagi dengan Khairul IMT. Pada video kali ini kita akan melanjutkan video kita yang kemarin, yaitu membuat aplikasi kasir. Setelah kemarin kita selesai membuat form menu, sekarang kita akan bikin form barangnya. Oke, pertama-tama tentu saja kita hidupkan dulu sampinya untuk MySQL-nya. Kemudian setelah MySQL-nya jalan atau portnya sudah keluar, baru kita close. Nah, setelah itu kita buka program kita yang kemarin, ya, program aplikasi kita yang kemarin. Jadi teman-teman, di aplikasi kasir ini kita akan membuat form barangnya. Ini mungkin videonya supaya tidak terlalu panjang akan kita bagi menjadi 2 part. So pastikan teman-teman udah subscribe dan hidupkan loncengnya supaya dapat notifikasi selanjutnya. Oke, kita lihat dulu apa yang udah kita bikin kemarin. Kita udah buat form menu dengan ada kontainer penampung form di dalamnya. Oke ya. Nah, sekarang kita bikin sebuah form barang. Besarkan ini dulu. Ini. Oke. Klik kanan kasir, add, kemudian Windows Form. Nah, kita bikin namanya fbarang.vb. Nah, jika sudah selesai, ini kita desain dulu. Nah, untuk video desain ini saya percepat saja supaya videonya tidak panjang. Pertama kita lebaran ini dulu sampai ke ujung. Kalau ke bawahnya kita belum tahu lebarnya karena kita menyesuaikan dengan tinggi dari kontainernya. Oke, saya desain dulu. Oke, ini desainnya. Ya, yang pertama itu ada kode barang, itu pakai text box dan namanya itu adalah txt kode. Kemudian ada nama barang, namanya adalah txt nama, menggunakan text box juga. Satuan ini menggunakan combo box yang ini. Namanya adalah CMB satuan. Kemudian harga beli itu menggunakan text box. Harga jual juga text box. Stok awal juga text box. Nah, harga beli namanya txt beli, harga jual txt jual, stok awal namanya txt stok. Kemudian saya di sini bikin 3 tombol, ada simpan, batal, dan keluar. Nah, simpan ini juga nanti berfungsi untuk tombol update. Kemudian selanjutnya saya di sini membuat sebuah kolom pencarian di mana nanti kalau datanya udah banyak pengen cari gitu. Nah, ini bisa dicari di sini dan ini dicari berdasarkan kode atau nama barangnya. Dan ini saya beri namanya adalah txt cari. Kemudian untuk buttonnya saya bikin di sini btn cari. Oke, udah. Ini sekarang kita akan memanggilnya di form menu. Untuk testing kita langsung aja ke form menu memanggilnya. Jangan merubah project dari sini kemudian kita jadikan form barang ya. Kita langsung dari menu biar kita lihat dia masuk ke menu atau enggak. Tentu pertama kali kita panggil dulu dia dari menunya. Ya, di sini. Nah, ini ada master, kemudian data barang ini di double klik. Nah, di sini kita bikin codingnya yaitu fbarang mdi parent sama dengan me. Kemudian fbarang Windows tab
Windows State sama dengan Windows State Maximize, kemudian F barang titik show. Oke, sekarang kita coba jalankan, kita tes apakah pemanggilan menu ini kita udah benar. Data barang, nah itu dia udah masuk ke form menunya. Nah cuman di sini ada tombol yang cukup mengganggu, kita matikan saja. Caranya itu adalah F barang ini kita klik form ini, kemudian kita cari di sini control box. Nah ini kita false kan. Nah udah, sekarang kita simpan lagi, kita coba jalankan lagi. Master data barang tuh masih ada ya, cuman nggak bisa diklik. Jadi keluarnya harus dari tombol yang ini. Oke, kemudian selanjutnya kita akan sesuaikan ukuran form ini dengan ukuran kontainernya, karena tadi masih kecil kelihatannya. Kita tambah besarnya. Ya, kita coba jalankan lagi apakah sudah pas gitu ya. Kalau sudah pas, kita nanti untuk form selanjutnya akan memakai ukuran yang ini. Masih belum, jadi bikin ini lamanya itu cuman sekali ini. Itu udah pas. Maaf, itu udah pas. Nah, berarti untuk selanjutnya kita akan menggunakan ukuran font yang ini. Tekan dulu biar pas. Oke. Udah, sekarang kita kode. Atau sekarang kita codingnya. Oke. Nah, yang pertama tentu kita akan mempunyai kelupaan atau adanya gagal connection ke server. Jadi pertama kali itu kita cek dulu connectionnya, kalau udah benar baru kita lanjutkan ke manipulasi database-nya ya. Nah, bagaimana cara bikinnya? Kita masuk ke modul kasir, kemudian di sini kita bikin sebuah sub itu public. Kenapa public? Karena kalau private dia nggak bisa dipakai di form lain, makanya dia harus public sub cek koneksi. Oke, enter. Nah, di sini kita bikin looping try, kemudian kita bikin con sama dengan new MySQL connection. Nah, di dalamnya ini adalah connection. Kurung enter. Nah, setelah enter, if con state sama dengan connection state close ya. Kemudian jika koneksinya masih tertutup, kita buka dulu koneksinya, con open ya. Kalau tidak, maksudnya nanti berarti pengandaian yang kedua berarti connectionnya open. Kita tutup dulu, close. Nah, kemudian kalau dia close, kita akan bikin sebuah informasi MSG box itu koneksi ke server terputus. Kita bikin jenisnya MSG box stylenya information. Udah, kemudian selanjutnya itu kita end kan habis communication ini di MSG box, kemudian kita end sub. Oh, udah ada di sini end sub ya. Exit sub, bukan end sub. Exit. Nah, jika sudah, nah sekarang kita baru kembali ke formnya nih. Kita close ini dulu, kemudian kita ke form barangnya. Nah, di form barang apa yang akan kita bikin pertama? Tentu kita bikin pertama bagaimana caranya form ini connect ke database kita. Jadi dia menampilkan field dari tabel barang di sini. Nah, pas field input tabel barang di sini, tentunya kita membutuhkan
sebuah tabel barang. Nah oke, tentu kita akan membuat tabelnya. Kita buka MySQL kita dulu, atau UI dari MySQL kita, yaitu SQL Yoke. Nah kebetulan di sini saya udah bikin tabel barangnya. Nah silakan teman-teman, nanti sini saya hapus dulu, ditiru saja jenisnya. Oke, silakan bagi yang mau niru ini di post dulu. Ini supaya tidak makan banyak waktu, jadi silakan ini di post dulu. Nah setelah selesai kemudian save. Ketika sudah ada tabelnya di sini, ini kita close saja, nanti dia begini. Oke, kita akan bikinkan sebuah bagaimana cara menampilkan atau mengoneksikan formnya dengan database-nya. Nah, karena nanti menampilkan data ini bisa terjadi berulang-ulang, karena dia nanti setelah simpan tampilkan lagi, setelah update tampilkan lagi, setelah hapus tampilkan lagi di tabelnya, kemudian pas cari tampilkan lagi. Jadi lebih simpelnya kita bikin aja sebuah function dulu atau sebuah sub yang dapat membantu kita di semuanya. Jadi nanti kita tinggal panggil-panggil aja gitu. Itu namanya efisiensi database. Ya, itu namanya efisiensi database. Jadi yang pertama kita bikin dulu sebuah sub tampilkan. Nah di sub tampilkan ini tentu pertama kita cek dulu koneksinya ya, kemudian kita eksekusi titik connection sama dengan con. Jadi koneksi dari perintah kita ini itu menggunakan con yang ada di tabel modul kita tadi, atau yang ada di modul kita tadi. Kemudian ada eksekusi command type sama dengan command type titik text. Kemudian ada eksekusi titik command text sama dengan SQL, enter. Nah SQL nya error nih, karena SQL ini belum kita definisikan di subnya. Jadi kita definisikan dulu by file SQL as string. Tuh udah kan. Kemudian selanjutnya kita butuh MySQL data adapter nih. Ya, kita butuh MySQL data adapter untuk semua menampilkan atau meminta kita meminta akses ke database untuk menampilkan barang gitu. Nah, tentu kita butuh MySQL data adapter dan juga kita butuh sebuah modul dataset. Nah, jadi kita bikin dulu di sini. Public MDA as new MySQL data adapter, bukan data adapter, data reader. Oh bukan, data adapter MDA. Kemudian ada public ds as new data set. Nah udah, kemudian kita kembali ke form barang kita. Berarti di sini MDA titik select command sama dengan eksekusi. Kemudian selanjutnya ds titik tables, ds titik tables titik, kita hapus dulu tabel yang ada, tabel sebelumnya yang sudah terpanggil atau sudah terisi di dataset. Jadi sebelum kita isi lagi, kita kosongkan dulu. Kemudian kita isi, bentar, fill dalam kurung ds, data, enter. Nah kita isi lagi, kemudian kita panggil data grid view nya. Nah ini data grid view ini kepanjangan ya, kita coba ganti nama dulu. Nah ini kita ganti saja dengan DGV, data grid view. Nah jadi di sini kita tinggal panggil DGV titik data source sama dengan buka kurung ds tables, itu buka kurung lagi, kutip data, tutup kutipnya, tutup kurungnya lagi. Udah.
kemudian kita tutup koneksinya buat jaga-jaga. Nah, udah kan? Nah, sekarang kita panggil aja. Kita panggil di form load dan form aktif call. Maaf ya. Call tampil itu buka kurung, tampilkan, bukan tampil. Call tampilkan select bintang from barang. Kita tutup kutipnya, tutup barangnya. Ini barang ini, jadi select ini ambil bintang ini, artinya semua data yang ada itu dari tabel barang. Jadi ambil semua field ya dari tabel barang. Oke. Nah, ini kita panggil juga di form aktif. Call tampilkan select bintang from barang. Oke. Ini kita save, kita coba jalankan. Tuh, udah tampil ya. Nah, cuman sayangnya ini namanya masih nama field yang ada di database nih. Ya, nanti kalau user yang non IT itu akan bingung, ini kode BRG apa, satuan BRG apa, belum nanti ada efisiensi database yang datanya itu aneh-aneh gitu ya. Jadi kita percantik dulu data grid kita. Nah, kita bikin sebuah sub lagi, sub atur data grid. Enter. Nah, kenapa kita bikinkan sub ini? Biar nanti kalau kita butuh kita panggil-panggil lagi gitu. dgv titik kolom columns itu yang array ke 0. Kenapa array ke 0? Jadi cara membacanya itu adalah, ini kita komen dulu. Cara membacanya itu urutannya itu adalah bukan dimulai dari angka 1, tapi dimulai dari angka 0. Itu aturan dari array. Jadi ininya 0, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 0, 1, 2, 3, 4, 5. Oke ya. Kolumnar. Nah, ini kita custom dulu yang kolumnar. Itu header teksnya kita bikin kode barang atau barcode. Oke. Kemudian yang kedua, dgv titik kolom 1, headernya itu adalah nama barang. Ini kode barang kayaknya kepanjangan deh. Apa, kode barang aja deh. Nah, ini kita copy saja biar lebih mudah ya, biar lebih cepat. Nah, ini nomor 2, namanya adalah satuan. Jadi kepalanya nanti itu ditulis satuan. Kemudian ada yang ketiga atau data keempat, itu adalah harga beli. Kemudian array keempat itu harga jual. Kemudian array kelima atau array terakhir, data keenam, itu adalah stok. Nah, udah kan? Ini secara apa udah nih? Call atur data grid. Kita panggil juga di bawah sini. Call atur data grid. Nah, kita save, kita jalankan. Nah, udah berubah kan ya, cuman kecil-kecil nih, nggak nyampe ke ujung. Nah, kita atur juga width-nya. Nah, kita tambah di sini dgv titik kolom yang itu ke 0 dulu, width sama dengan berapa. Untuk kode barang itu
100 cukup nggak ya? Kita bikin 120 deh. Nah, ini kita copy saja. Yang satu saya bikinnya karena namanya itu cukup panjang, nanti barangnya saya bikin 300. Kemudian 2 saya bikinnya itu 130. Yang ketiga itu berapa ya? Ini yang ketiga ini harga beli, harga itu uang, kita bikin 100 aja deh. Kemudian harga juga yang keempat, harga jual kita bikin 100 juga. Nah, kemudian yang kelima berapa ya? Data terakhir itu stok itu kan kecil ya angkanya, 80 aja cukup deh. Udah, sekarang kita coba running. Tuh, udah kan? Tapi ini kayaknya apa ya? Berlebih stoknya ya. Apa yang akan kita kurangkan di sini? Ini aja deh. 110 gimana? Oke. Udah cukup. Nah, kemudian di formnya ini ya, di formnya ini kebiasaan user itu biasanya setelah dia ngetik sesuatu di dalam inputan, dia biasanya mau ke inputan kedua itu malas tuh, mau mengejar mouse, tangannya tuh malas ngejar mouse, klik lagi atau baru klik ini gitu ya. Nah, mungkin bisa dengan cepat dengan tombol tab, tapi nggak semua orang tahu tuh, karena kebiasaan user ketik enter, ketik enter. Nah, kita bikinkan aja, kita bantu si usernya. Nah, gimana caranya? Kita double klik kode barang ini. Nah, txt change ini kita rubah eventnya menjadi keydone ya. Kita cari di sini, kita tekan tombol K atau keyboard huruf K, keydone, kita klik. Nah, di sini baru kita bikin coding untuk memindahkan txt fokusnya. Kita pakai IK. Select case ya, select case a.keycode. Jadi select case, coba cari apa tombol yang diketikkannya gitu ya. Nah, case, kalau case yang diketikkannya itu adalah enter, nah kalau dia kuncinya itu enter yang diketikkannya, maka textbox 2, oh bukan textbox, txt nama itu adalah itu berfokus ke situ, fokus. Udah deh. Coba master data barang, kita klik enter, tuh pindah dia kan. Nah, kemudian apalagi yang kita butuhkan di sini, ini kita copy ke semuanya ya. Nah, ini kita copy ke semuanya, kecuali di combo box ini. Combo box ini beda, kita langsung saja ketika dia udah diklik gitu, maka txt apalagi tuh, harga txt beli titik fokus. Udah. Kemudian karena dia nggak diinput di harga beli ini, berarti bentar, kita rubah dia ke keydone ya kan. Kita pastikan di sini, berarti yang fokusnya itu adalah txt jual. Kemudian terakhir pas di txt jual ini kita rubah dia ke keydone ya. Nah, ini berarti fokusnya ke txt stock. Udah deh. Nah, sekarang coba kita jalankan, kita tes. Biar nanti kalau ada error kita mengantisipasinya itu satu-satu. Kita bikin K01, ini terserah saya ya, nama barangnya bunga. Kemudian kita klik ini, oh belum ada isinya ya, coba kita isi dulu deh. Cara ngisi combo box adalah klik kanan, kemudian edit item, kita di sini pieces sama box. Oke, kita running ulang.
Nah ini kalau diklik nih Pisces tuh dia pindah ke harga beli kan. B1 enter namanya bunga, kemudian harga belinya itu 9.000. Ini berapa nih? Nah bingung kan di sini nih, ini berapa? Jadi harga beli ini akan kita pisahkan dulu deh. Harga beli, harga jual sama stok awal itu kalau dia udah ribuan maka dia dipisahkan titik. Nah caranya gimana? Caranya itu di text box check ini, text box check ini kita bikin sebuah variabel, namanya itu adalah HRG belly. Bentar, kita inisiasi sebuah variabel HRG belly as long, tapi datanya itu long. Nah ini bergaris biru ini artinya adalah dia belum terpakai. Ya, jadi kita bikin di sini HRG belly sama dengan txt belly titik text. Tuh udah hilang hijaunya kan karena dia udah terpakai. Kemudian txt belly titik text. Nah isinya itu kita format itu sebagai HRG belly, koma dalam tanda kutip pagar-pagar titik pagar-pagar 0 kemudian txt belly selection start itu sama dengan len txt belly titik text. Coba kita tes. Kita tes harga beli ini 1000. Wah, gak benar nih. Karena belum kita ketikkan dia udah 1000 aja. txt belly oh ini bukan titik, ini koma deh. Coba kita jalankan lagi. Master barang ya itu kan udah kan. Jadi ini gampang nih, ini jelas ya kan. Nah ini kita copy juga ke yang selanjutnya yaitu harga jual yang di sini. Kita rubah ini HRG jual. Nah ini baru dirubah semuanya jadi HRG jual ya. Nah txt nya ini kita ubah jadi txt jual. Nah ini kita copy saja, paste kemudian ini paste. Udah kan? Coba kita running aja dulu. Tidak konsisten. Oke, barang. Nah, harga belinya. Nah, ini masalah baru nih ya. Gimana ceritanya kalau nanti sempat terinput itu datanya itu tipenya bukan angka tapi lebih ke string huruf gitu ya. Nah, gimana caranya? Nggak bisa dia di format gitu. Nah caranya gimana? Caranya itu tentu kita bikin supaya inputan harga beli ini nggak bisa diinput dalam bentuk string atau huruf gitu. Jadi dia bisa nginputnya dalam bentuk angka aja. Nah gimana caranya? Ini txt belly ini kita masuk ke event yang keypress. Nah gitu. Nah di event keypress ini kita bikin sebuah aturan. Jadi jika string if string pakai s int str. Nah jika yang masuk itu 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Nah kan angka itu aja ya, antara 0 sampai 9. Kalau 11 itu 1 dan 1, 12 itu 1 dan 2, udah.
Jadi angka itu yang sebenarnya itu cuma 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah ini kita tutup kutipnya, kita beri logo dan, kemudian kita bikin chart itu 8, kemudian koma keychart keychart itu tutup kurungnya sama dengan ya 0. Loh, error nih, kenapa? Karena ini bukan chart, ini CHR, bukan chart ya. CHR kita save. Aduh, masih error. CHR 8 keychart sama dengan 0 dan else dan NF nya belum ada. Nah benar, ini formatnya ya. Jadi kalau dia termasukkan bukan angka 0 dari 0 sampai 9, maka dia akan mengosongkan atau akan menolak lah gitu ya. CHR 0 itu, else ini nggak perlu. Tadi error itu karena NF nya ada, NF nya belum ada, NF nya gitu maksudnya. Oke, nah ini udah nih, coba kita buat. Harga beli 9, kita masukkan huruf. Tuh dia nolak tuh. Kalau teman-teman bisa dengar ya. Saya harap bisa ya. Saya harap bisa dengar ya. Nah itu dia ditolak. Nah jadi selanjutnya yang coding itu tuh kita bikin juga di harga jualnya. Nah kita copy, kemudian kita double klik harga jual, kemudian kita ke eventnya keypress. Tuh kita paste di situ. Udah. Nah sekarang ini udah, kemudian stok ya, stoknya ini inputannya angka kan. Nah kita bikin saja yang dia nggak bisa dimasukkan sebagai huruf gitu. Nah gitu. Ini sub-sub yang nggak diisi ini kita hapus saja biar lebih rapi. Nah udah, sekarang kita running. B001 enter, nama barangnya bunga, kemudian kita pilih satuannya itu pieces ya, kemudian harga belinya 9.000, keselempet huruf, nggak bisa dong, enter, harga jualnya itu 12.000, enter, stok awalnya itu keselempet huruf, nggak bisa dong, 10. Udah nih ya kan. Nah jadi format form kita udah nih. Nah selanjutnya kalau kita ngeformat form kayak gini lagi, saya nggak bikin lagi tutornya ya, karena kita akan nge-copy dari form yang udah ada aja. Jadi supaya video ini tidak panjang, segitu saja dulu. Selanjutnya kita akan bikin simpan, batal, keluar, edit dan delete, kemudian hapus juga, kemudian kita akan bikin pagination atau perfect. Nah nanti pagination ini, sekilas dan pagination adalah itu bagaimana nanti kalau data barangnya itu sampai jutaan, itu akan berat pas program memanggil dari database. Nah kita akali caranya itu dengan kita tampilkan data yang ada di data grid itu cuman 5 data atau 10 data, atau kita buat sepenuh ini aja ya. Jadi dia nggak ada scroll ke bawah, dia lebih ke next gitu ya. Nah seperti yang ada di web-web yang ada gitu. Oke, terima kasih. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.